Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama kami yang berjudul Nabi Ayub dengan Kesabarannya. Saya Muharni Indah Ulkonia sebagai narator dan anak dari Nabi Ayub. Saya Antoni Febri Pratama sebagai Nabi Ayub alaihissalam. Saya Deski Elza Hasanah sebagai Rahma, istri Nabi Ayub. Saya Bizakiananta sebagai Iblis 1 dan anak Nabi Ayub. Saya Tiara Cahyani sebagai Iblis 2 dan anak Nabi Ayub. Saya Agesta Sipa Azahra sebagai Iblis 3 dan anak Nabi Ayub. Saya Lara Perbatasari sebagai warga 1 dan anak Nabi Ayub. Saya Hera Boleh sebagai warga 2 dan anak Nabi Ayub. Yuk saksikan drama kami. Nabi Ayub adalah nabi ke-12. Ia adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Allah memberi karunia yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang berlimpah, namun ia tidak pernah sombong. Nabi Ayub senantiasa beribadah tak hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat iblis gerah. Iblis tidak senang melihat ketaatan Nabi Ayub. Iblis pun mengumpulkan anak buahnya untuk menggoda Nabi Ayub. Mereka menyusun rencana agar dapat menggelincirkan Nabi Ayub. Hai para iblis! Memiliki rencana untuk membuat Nabi Ayub tidak taat kepada Allah. Baik, apa rencanamu? Aku tugaskan kau untuk memberi penyakit pada hewan ternak yang dimiliki oleh Ayub. Aku pun ingin ikut serta. Baiklah, kalau begitu kau bakar rumah serta harta kekayaannya. Baik. Kemudian para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Astaghfirullahalazim. Apa Rahma? Jangan bersedih, karena ini Allah mengambil apa yang memang miliknya. Kita harus tetap taat kepadanya. Baiklah, aku mengerti. Wahai Ayub, kasihan sekali nasibmu. Dalam sekejap kau menjadi miskin. Padahal kau rajin beribadah. Mengapa Tuhanmu tidak menolongmu sedikit pun? Untuk apa kau menyembahnya? Pak Tua, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Saya bersyukur dapat merasakan karunia-Nya selama ini. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun karena musibah ini. Ia malah terus giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Memiliki rencana. Kita bunuh anak-anak Ayub. Setuju? Aku setuju. Kemudian iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merubuhkan bangunan itu dan anak-anak Nabi Ayub pun meninggal. Ayub termenung. Ayub, malang sekali nasibmu. Semua hartamu musnah. Kini anak-anakmu juga. Rupanya Tuhanmu tidak peduli denganmu. Percuma kau menyembahnya. Toh ia tidak menolongmu. Sesungguhnya anak-anakku adalah milik Allah. Jika ia tidak mengambilnya, itu haknya. Saya tetap bersabar dan bersyukur. Iblis kembali gagal dan jengkel. Ia kesal sekali karena Nabi Ayub taat sekali. Namun ia masih belum menyerah. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencana ketiga. Sekarang giliran kalian. Aku ingin Nabi Ayub diberikan penyakit. Penyakit seperti apa? Mana penyakit yang membuat Ayub menjadi buruk rupa dan busuk? Ya, dan para manusia tidak akan ada yang mau mendekatinya. Kalau begitu aku setuju. Kemudian iblis menaburkan kuman penyakit pada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya sesak, tulangnya seperti remuk. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi koreng yang tidak sedap baunya. Nabi Ayub kemudian dikucilkan, diusir dari kampung tempat tinggalnya. Nyahlah kau pergi dari kampung ini. Mengapa begitu? Raja, kami tidak ingin tertular penyakit busuk suamimu itu. Ya, betul. Tidakkah kalian akan memberi kami kesempatan? Pergi kalian dari sini. Suamiku pasti akan sembuh sebentar lagi. Suamimu pasti akan sembuh dan kami semua akan tertular. Ya, betul. Tidak seperti itu. Ma, sebaiknya kita pergi. Aku tak ingin mereka tertular penyakitku. Lihatlah, ia sendiri saja ingin pergi. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Aku akan merawatmu sampai engkau sembuh. Pergi kalian dasar busuk. Rahma dengan sabarnya menuntun Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk umat manusia yang tidak bisa menerima Ayub. Tak terasa sudah 7 tahun mereka hidup seperti itu. 7 tahun juga penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun ia tidak pernah berhenti beribadah. Ia selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Allah? Tidak, Rahma. Aku merasa malu memohon kesembuhan. Aku baru saja sakit selama 7 tahun.
Dan Allah memberikan aku kesehatan dan kekayaan selama 80 tahun. Aku tahu kau sungguh sangat sabar. Kau juga, kau telah menjagaku selama ini. Izinkan aku untuk keluar membeli makanan. Baiklah. Hai Rahma, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya. Tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Kau hanya membuang waktu untuk mengurus. Siapa kamu? Akulah Ayub. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillah. Aku sangat bahagia bisa melihat engkau sembuh. Terima kasih karena telah menjagaku. Nabi Ayub diberi anugerah atas kesabaran dan ketaatannya. Ia kembali mendapatkan kekayaannya dan keturunannya, bahkan kekayaannya lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub bahagia hidup bersama anak dan istrinya. Ia juga bersyukur dapat melewati ujian Allah dengan baik. Ia terus melanjutkan berdakwah, menyebarkan agama Allah pada kaumnya.